sudah fa'il. Isim yang dibaca rofa kemarin ada berapa, Zah? Isim yang dibaca rofa ada nyatet. Belum nyatet. dari musim kemarin. Tuh, semuanya ada pas kamu ngaji. Marfu'atil asma, isim yang dibaca rofa itu 7. Fa'il, naibul fa'il, terus mubtada, khobar, isimnya kana, ha? Ngaji gue. Gue pas ngajam. Aku yang nggak mau ngajam, nggak ngaji. Pas ngaji lagi. Sebelum Riko datang, Riko ngaji kan sudah bab fa'il tengah-tengah Riko ya. Riko fa'il pertama nggak ngaji ya, saya yang ngaji. Itu pertama kali kita ngaji ya, kertas ya. Bilang ngaji yo. Yes. Isim yang dibaca rofa itu ada 7. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isimnya kana, khobarnya inna, eling. Eling. Nah, ya wis. Tabe lil marfu. Naat ataf taukid badal. Saya tak takoni awakmu kok. Waktu itu. Kemarin fa'il sudah selesai. Sekarang naibul fa'il. Istilahnya gitu, naibul fa'il. Meskipun kalau di kitab kamu namanya maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang fa'ilnya tidak disebutkan. Buka kitabnya Za. Buka catatan, kitabmu dibuka. Nah, itu buka. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab yang menjelaskan tentang maf'ul yang fa'ilnya tidak disebutkan. Maf'ul yang fa'ilnya tidak disebutkan. Namanya naibul fa'il. Wa huwa al-ismul marfu' ba'dal fi'li alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Ay wa huwal maf'ulul ladzi yaqumu maqamal fa'il fi jami'i ahkamihi ba'da hadzfil fa'il bi gharadin minal aghradi. Naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa. Isim yang dibaca rofa setelah fi'il yang tidak disebutkan Naibul fa'il adalah al-ismul marfu' ba'dal fi'lil ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Isim yang dibaca rofa setelah fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Besok? Apa isim? Isim yang dibaca rofa setelah fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Oke. Ay wa huwal maf'ul alladzi yaqumu maqamal fa'il fi jami'i ahkamihi. Artinya naibul fa'il itu adalah maf'ul yang menggantikan posisi fa'il dalam semua hukum setelah dibuang ngoten mawon. Artinya naibul fa'il itu adalah maf'ul yang menggantikan posisi fa'il dalam semua hukum setelah dibuang. Contoh. Zaman ini ukila makan. Gila. Den. Kamu tahu den? Di. Ayo, ukila den. Ukila den. Ukila makan ya. Dikandani den. Kalau pangan. Den. Dipangan. Makan. Ukila den pangan. Dimakan.
Ayo, mana nih dah? Ukila den pangan. Sopo sinten niku Mas? To'amun. To'amun. Apa itu tulisannya? To'amun. Iki maknanya apa? Pak Pak Nan. Pak Nan. Pangan. Yes. Ukila den pangan apa to'amun panganan. Yes ya. Sekarang Faruk tak tanya. To'amun yang artinya makanan. Subject or object? Yes ya. Makanan itu objek, bukan subjek. Berarti kalau objek, subjek kan berarti fa'il, pelaku toh. Kalau ini sasaran, maf'ul. Berarti makanan itu aslinya adalah objek atau maf'ul, bukan fa'il. Tapi dalam contoh ini, ukila den pangan, opo to'amun panganan. Seakan-akan ini paham berapa? Sing biasa dimaknani opo, sopo, itu ini bukan fa'il. Tapi pengganti fa'il. Karena asalnya, naibul fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa. Ini rofa. Alamatnya pakai dhamma. Karena ini isim mufrad. Kenapa ini dibaca rofa? Karena terletak setelah fi'il yang fa'ilnya nggak ada. Makanan dimakan. Siapa yang makan? Makanan siapa yang makan? Pelakunya tidak disebut. Ketika ada maf'ul, objek terletak setelah fi'il, di mana fi'il ini tidak disebutkan pelakunya, maka ini disebut dengan naibul fa'il. Dalam kurung, maf'ul yang menggantikan posisi fa'il. Asal katanya begini. Akala farukun tufahan. Akala mangan. Sopo farukun faruk. Tufahan ing. Oh, mana ada tufah? Hah? Yes. Apa ruk? Apel. Yes ya. Faruk makan apel. Fi'il. Fa'il. Maf'ul. Rafa fa'il. Nasab maf'ul. Yes ya. Ketika ini saya buang, fa'ilnya saya buang, seret. Posisi fa'il ini digantikan oleh maf'ul. Dalam semua hukum. Hukumnya fa'il tadi apa? Roh. Maka yang awalnya tufahan jadinya tufahun. Kenapa tufahun menggantikan posisi fa'il? Fa'il yang tadi bacaannya rofa, hukumnya diberikan kepada maf'ul. Yes? Yes? Maf'ul yang menggantikan posisi fa'il dalam semua hukum setelah dibuang. Fa'ilnya dibuang, hukumnya diberikan kepada maf'ul. Ini disebut dengan naibul fa'il. Jadinya bukan akala makan, tapi dimakan, ukila den pangan, opo tufahun apel. Ini nggak jadi maf'ul lagi, tapi jadi naibul fa'il. Paham aja? Gak paham kan? Bora lek ra paham kondo. Coba gagi. Jajal ngomong nih kata awal. Awalnya tadi lafadznya apa? Akala. Akala itu makan. Terus lafadznya lagi apa? Lafadznya tadi itu Santino itu fa'il gitu loh. Sopo parukun. Oh iya, akala mangan. Okay. Ayo. Akala mangan. Sopo parukun. Faruk. Terus tufahan doang. Ya. Tufahan ing apel. Yes. Setelah itu fa'ilnya dibuang. Terus Karena fa'il kan ada rofa. Rofanya diganti ke maf'ul. Maf'ulnya. Maka maf'ul ini sekarang menjadi tufa.
Jadi nabak naibul fa'il. Yes, naibul fa'il. Sip ya. Nggih. Maf'ul yang menggantikan posisi fa'il dalam semua hukum setelah dibuang. Paham, Bro? Yes. Naibul fa'il. Yes, kurang lebih begitu aja. Simpelnya begitu. Sekarang kamu harusnya bertanya, fa'il itu subjek, pelaku. Itu sesuatu yang penting di dalam susunan pekerjaan. Kan kemarin katanya fa'il itu tidak boleh dibuang. Kan kemarin hukumnya. Hukum fa'il pertama, fa'il tidak boleh dibuang karena fa'il itu pokok. Ono uang ngomong ini. Mangan. Sopo sing mangan? Nah, ini pelaku ini nggak boleh dibuang karena pelaku ini kata pokok. Cuma dalam contoh naibul fa'il itu selalu tidak ada fa'il. Karena fa'ilnya memang dibuang, digantikan posisinya oleh maf'ul. Maka di sini perlu ada tujuan. Gharad. Atau tujuan dibuangnya fa'il. Yang pertama, maknawi. Yang kedua, lafzi. Ada alasan dibuangnya fa'il itu adalah maknawi. Hubungannya dengan arti. Ada kalanya dengan lafad. Paham saya ini bahasa apa? Alasan dibuangnya naibul fa'il apa ini maf'ul. Alasan Dibuangnya fa'il. Nggih. kan gini dong, Mbak. Kan sebenarnya begini. Nggih. Ini kan dibuang. Ya toh? Nggih. Nah, wis. Alasan dibuangnya ini apa? Nah, ini. Karena Alasan dibuangnya fa'il itu pertama ada sifatnya maknawi. Hubungannya dengan arti. Makna itu arti. Ada alasan pembuangan fa'il itu karena lafzi. Dari segi lafaz. Satu-satu. Yang maknawi pertama ilmun bihi. Alasan pertama alasan pertama dibuangnya fa'il itu karena ilmun bihi. Fa'il sudah apa ya? Fa'il sudah Fa'il sudah Lalu mau apa? diketahui. Alasan pertama secara makna, secara arti, kenapa fa'il itu dibuang? Ilmun bihi. Karena fa'il sudah diketahui. Karena fa'il sudah diketahui. Contoh Quran. Wa khuliqa. Aiza, baca Aiza. Wa khuliqa cipta. Terus. Al-insani. Hah? Al-insani. Ini bahas rofa, Mbak. Al-insanun. Manusia. Ini jadi apa? Jadi apa itu? Fa'il gitu. Mana nih? Wa khuliqa. Wa khuliqa cipta. Wa khuliqa. Iku belajar IYD bayo. Iya. Aku mek nulis kata pokok itu. Aku tak tulis lengkap ora pinter-pinter. Itu paham ora Mas? Iya. Aku mek nulis kata ngene tok. Makan. Makan iso makan, iso di paham? Iya. Dia terserah kamu ben kowe paham. Wes. Khuliqa dan cipta. Sopo Ya, sopo? Sopo Al insanu manusia. Wes. Bahasa Indonesianya. Manusia diciptakan gitu. Manusia itu menciptakan atau diciptakan? Diciptakan. Berarti manusia itu objek atau subjek? Manusia itu subjek gitu.
Objek. Iku ngerti subjek objek ora? Gak sak kayak lek karo. Objek iki. Gak ngerti objek apa? Objek niku kata kerja nomor. Loh, Sasaran. bukan saudara. Sasaran. Objek itu sasaran. Bidikan. Iya. Kalau subjek itu Pelaku. Yes. Al insan ini objek apa subjek? Oh. Niku objek Objek. kata pelaku. Kata pelaku. Iya, pelaku maksudnya. Loh, kamu tahu pelaku kan? Bangun dikatakan. Pelaku itu Dorobam memukul sapa Zaidun Zaid. Siapa yang memukul? Zaid. Itu namanya pelaku. Oh gitu. Manusia menciptakan. Siapa yang menciptakan manusia? Itu namanya pelaku. Iya. Wes. Iya. Sekarang kamu saya tanya. Insan manusia itu pelaku atau korban? Objek atau subjek? Objek itu. Objek ya. Iya. Kamu tahu objek? Iya. Berarti manusia itu menciptakan atau diciptakan? Diciptakan. Wes. Iya. Berarti di sini tidak ada kata pelakunya. Paham? Itu paham kan? Iya, iya. Berarti insan itu fa'il atau maf'ul? Insan niku kan sasaran gitu. Ya, berarti Sasaran niku berarti makul gitu. maf'ul. Siapa fa'ilnya kholaqo? Siapa fa'ilnya menciptakan ini? Dibuang gitu. Tidak disebutkan ya. Iya, betul. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok dibuang? Karena Sudah. sudah diketahui. Siapa yang menciptakan? Apa nih? Arti. Caranya sudah diketahui kok haro. Manusia itu diciptakan manusia. Siapa yang menciptakan? Allah. Wes. Karena barang maklum, wes paham. Yo, gak perlu disebutkan filenya. Contoh, kamu nganglor. Mari pamit arek, aku tak ngaji sik. Ini ya. Mari terus ngalor, takone arek, diworo. Yo, diworo. Kata-kata diajar itu kata-kata objek. Ada yang mengajar. Kenapa yang mengajar nggak disebutkan? Maklum, sing woro nang kene sama maneh. Bener. Paham ya? Iya. Manusia diciptakan. Nggak perlu ngomong Allah menciptakan manusia. Terlalu bertele-tele. Toro lafat asli niku ngene, Mbak. Menciptakan Allah manusia. Allah menciptakan manusia. Ini fa'il dibuang, hukumnya diberikan ke sini. Kenapa fa'ilnya dibuang? Karena ilmun bihi. Karena secara makna pelakunya sudah diketahui. So, objek subjek dulu nih. Secara kata ini baleni aku. Tutuk-tutuk. Alasan kedua, jahlun bi. Sebaliknya, tidak. Alasan kedua, jahlun bi, karena tidak ketahui. Contoh, Aiza, khuliko, ini apa berarti? Khuliko nu. Loh, ojo kui. Khuliko, harokati. Ini apa berarti lafadznya? Saroh. Aku mau tahu nih harokatnya pada nih. Khuliko. Suriko. Wes. Ayo di mana nih? Suriko. Suriko. Curi gitu. Kan suriko dan curi. Wes. Apa? Apa Al. Apa al? Almata gitu. Loh. Kan naibul fa'il rafa. Oke, almatau. Wes. Suriko dan curi. Curi almatau HP. Apa? Apa HP? Apa almatau? Almatau HP. Wes. HP itu dicuri. HP itu objek pencurian atau subjek pencurian? Objek ya. Yes, ya. Berarti ini aslinya Maf'ul. Fa'ilnya dibuang.
Kenapa kok dibuang? Karena itu tidak diketahui. Yes. Kalau kowe kondo nang kanca-kancamu. Loh. Sepeda dicolong. Nyapa kok muni ning ngono? Kok gak si A nyolong sepeda? Mergo pelaku niki haru. Yes. Itu alasan kedua dibuangnya fa'il. Di sini sebenarnya ada fa'il, cuma fa'ilnya siapa tidak diketahui. Alasan ketiga, al-khauf alihi, khauf. Yes. Mengkhawatirkan fa'il. Aiza, baca. Apa dulu guys? Shin, tak mem. Si Suma gitu. Suma, tak. Suma Khuliko. Kulikot Sutima gitu. Wes. Ayo, di mana nih? Sutima. Sutima Sutima dan Sutima gitu. Maknanya apa, Mbak? Ya, Aku lewat aku mulai mules sampai gak mules. Kira nih, Hina. Hina gitu. Sutima. Cina dan Hina. Yes. Sopo? Sopo Amiru gitu. Sopo Alamiru? Pak Prabowo. Loh, kowe iki kan kok ora percaya. Amir iku manane raja. Lah Indonesia berarti presiden. Saya di mana nih? Sutima. Sutima dan Hiro. Dendiro. Hina. Hina. Sutima dan Hina. Amiro. Alamiru. Sopo Alamiru? Alamiru. Sopo raja. Kalau raja nanya nih. Sutima den Pisui. Tahu dipisui? Dina. Hina. Sopo Alamiru, Pak? Budi kan. Yes. Gampang ngomong ini. Pak Prabowo dikritik. Pak Prabowo dihina. Pak Prabowo itu korban penghinaan atau pelaku penghinaan? Korban. Pelakunya siapa? Tidak diketahui. Tidak diketahui. Tidak diketahui apa tidak disebutkan? Kalau saya khawatir. Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Alasan tidak disebutkan. Mengkhawatirkan. Nah, berikutnya disebut no bahaya. Heza menghina Prabowo. Loh, ditangkep. Halo. Iya. Benar. Makanya tidak disebutkan. Paham ya? Ini alasan ketiga. Alasan yang selanjutnya yaitu yang hubungannya dengan lafaz. Ini kan semuanya hubungannya dengan makna toh. Diketahui, tidak diketahui. Kan itu hubungannya dengan maknawi, arti. Sekarang yang hubungannya dengan lafaz. Lafaz pertama, tashihus saja. Yang kedua, alasan pembuangan fa'il dari sisi lafaz. Yang pertama adalah tashihus sajai. Apa itu dalam kurungnya? Memperindah saja. Tahu saja kamu? Nanti Oh, supaya. pelajaran bahasa Indonesia nih. Saja itu ben burine podo, Mbak. Aku cinta padamu. Oleh karenanya aku katakan I love you. Nah, itu podo-podo burine. Itu namanya saja. Buah kelapa, buah manggis. Bisa tiba tapi gak nangis. Itu saja. Loh, begini kan dari gak percaya.
Saja iki ngono kuwi. Oh, biasa aja dengan pantun bisa. Bener. Loh, saya ben paham kok. Memang alasan yang kedua ini bukan alasan yang hubungannya dengan arti, tapi dengan lafaz, dengan katanya. Yang pertama adalah tashihus saja, memperindah saja. Ben dirungokne iki enak. Tahu ya? Lelek buah kelapa, buah kedondong. Eza tiba gak nangis kan gak lucu. Gak cocok kok lho. Gak sajak kali ya. Akhirnya gak sama. Ya Allah. Sing jenenge sajak iku mburine padha lho, Bang. Ya Allah. Lek gak padha iku jenenge gak sajak. Mosok buah kelapa, buah kedondong, jadi tiba gak nangis, kan gak nyambung. Cara sing ngrungokno, kadung tenteni rek, gak cocok nih wae ngono lho. Ya Allah. Mesti lek buah kelapa, buah kedondong, jadi tiba gak doyong lagi. Ya Allah, ya Allah, itu namanya saja. Lah, kadang fa'il itu dibuang karena tuntutan saja. Jadi harus apa ya? Tuntutan katanya memang seperti itu. Contoh, mantobat, sari rotuhu, ini wis, gampang-gampangan. Hu midat, baca sah. Mantobat. Manggis, nangis. Nah, sampai ini saja saleh. Kamu garam kok. Ayo. Mantobat sariratuhu. Kumidat sirotuhu. Yes. Sami. Sami nggih? Sami nggih? Cara kamu ngono mantobat sariratuhu, cakep. Kumidat sirotuhu. Wah, ini cocok. Karena apa? Karena di sini cara artinya barang siapa yang bagus hatinya, barang siapa yang baik hatinya, maka akan dipuji perilakunya. Barang siapa yang hatinya baik, maka akan dipuji perilakunya. Perilaku itu yang dipuji atau yang memuji? Perilaku yang dipuji. Dipuji. Berarti fa'ilnya Dipuji. Loh, kok fa'ilnya? Jaguyu. Dibuang ya. Aja situ. Aslinya kelama tinggi ini, Bang. Ayo mau coy iki ambek iki. Mantobat mantobat si sariratuhu kumidat Hamidan. oke hamidan nasu siratuhu. Loh, didelok ta? Baleni mantobat Mantobat sariratuhu hamidan nasu siratahu gitu. padha ta gak iki? Bener. Ada ya. Iya. Kurang sip. Wong sing kene tahu kok sing kene tuhu ngono ya. Ha cocok. Ya apa kayak iki dadi tu. Nah, ben dadi rofa, maka dijadikanlah ini sebagai naibul fa'il. Berarti tuntutan fa'il ini dibuang, ini menjadi naibul fa'il itu untuk memperindah saja. Paham? Tidak tadi mau. Ayo. Yes. Alasan kedua. Tashihun nadmi. Yang kedua tashihun nadmi, syair.
Fala budda yauman an wadai'u. Ini wadai'u. Mereka tadi fa'il. Nek gak dadi naibul fa'il wadai'a ngono Mas. Syairane ngene. Wa mal malu wal ahlu na illa wadai'u. Fala budda yauman an turaddal wadai'u. Ha enak ya. Padha i'u ngono ya. Lek gak dibuang wa mal malu wal ahlu na illa wadai'u. Fala budda yauman ay yaruddal wada'i'a. Ayo lah yo. Sami. Kak Sami ya. Ya apa caranya pada nah. Iki berarti tadi nebul fa'il. Ya apa jadi udah Pak ini bahasanya Pak. Biar jadi sama-sama oh berarti jadi naibul fa'il biar rofa, tidak jadi maf'ul. Ngono lho Pak. Yes. Udah? Terakhir. Fi'il dibagi jadi dua. Yang pertama fi'il mabni maklum atau mabni fa'il. Yang kedua fi'il mabni majhul atau mabni maf'ul. Artinya kalau fi'il itu mabni maklum, berarti fi'il itu diberikan kepada Fa'il. Kalau fi'il itu mabni majhul, paham ya? Apa? Fi'il itu ada mabni maklum, ada mabni majhul. Kalau mabni maklum, berarti fi'il itu diberikan kepada fa'il. Ada fa'ilnya. Kalau fi'il itu mabni majhul, berarti fi'il itu diberikan kepada maf'ul. Berarti fa'ilnya dibuang. Ketemu kan fa'ilnya dibuang. Kalau fa'ilnya dibuang, berarti fi'ilnya mabni majhul. Cara memabnikan mabni majhul, fi'il mabni majhul itu, ini ya, yang ini ya. Yes. Cara memabnikan fi'il mabni majhul, cara memabnikan majhul fi'il adalah, kita lihat itu apa? Ruk. Apa itu, Ruk? Fi'il madi. Fi'il madi. Apa atasnya itu? Doma. Huruf pertama dicoba. Terus? Huruf sebelum akhir dikasih. Paham ya? Kamu paham maksudnya garis-garis ini? Huruf pertama di dhamma, sebelum akhir ya. Bukan huruf kedua loh, jangan ngomong huruf kedua. Saya nggak mau huruf kedua. Huruf pertama. Ayo. Huruf pertama di doma, huruf sebelum akhir ya. Sebelum akhir di kasroh. Fa'il madi. Fi'il madi. Yang kedua. Fi'il mudhari'. Huruf pertama di doma, huruf tahu ya sebelum. Huruf sebelum akhir sebelum akhir di fathah. Yes ya. Kasih contoh kamu. Apa ini ya?
Yadrib. Yadribu. Apa artinya yadribu? Mukul. Mukul ya. Yes. Kalau dimabdikan majul berarti gimana? Yadribu. Didelok. Ini fi'il apa? Yadribu fi. Fi'il apa? Mudhari. Yes. Iya. Berarti apa jadinya? Mudhari berarti jadinya yud. Yadribu gitu. Yadribu. Ini mabni maklum. Mabni majulnya gimana? Sebenarnya kan nanti rumah nih. Iya, ayo. Yadribu gitu. Didelok tambah. Iki lho fi'il mudhari. Belum akhir kayak gitu. Apa toh yang kamu pikirkan itu, Za? Diwala sih, ayo dah. Sawimen. Seperti ini. Loh. Kan loro toh. Fi'il madhi, fi'il Mudhari. yes. Kalau fi'il madhi Film mati huruf awalnya di doma, sama. terus Sebelumnya di asrof. terus fi'il mudhari. Film mudhari huruf pertama di doma, huruf sebelum akhirnya di fathah. Wes, ini fi'il apa? Mudhari. Wes, waca, mabni majul. Berarti ya yud robu gitu. Wes, Oke. yud robu. Artinya apa? Dipukul. Paham? Oke. Akalaya Ya. yakulu. Ya kalau Yakulu itu artinya makan. Kalau dimakan, berarti ya apa ya kalau yuk kalau yuk. kalau Wes, gitu seterusnya. Lek fi'il sulasi gampang. Fi'il rubah yang kamu tadi setoran nyampe apa? Fa'ala ya? Yassara ngono ya? Iya pernah? di ala ya saro Wakkala yuwakkilu, kamu tadi kan begitu ya setorannya ya? kalau wakilu kekilan Yuwakkilu artinya pasrah, memasrahkan. Kalau dipasrahkan apa? dipasrahkan nih di yuwak kalau Ais, kan seterusnya begitu. Ini hurufnya sih ngene papat. Contoh, yas riju. Ini artinya mengeluarkan. Kalau dikeluarkan, yustah roju wes, bentar, kan seterusnya. Paham? itu nak tadi nak itu berapa langsung lebih dari 4 ibaratnya kan Tetap. tetap sebelumnya Makanya aku mau ngomong apa? Motone ojo huruf ketiga. Karena nggak jadikan tolak ukur. Huruf sebelum akhir. Huruf pertama, huruf sebelum akhir. Paham? Nyarat mau ojo huruf pertama, huruf ketiga. Bingung. Harus kamu kasih penjelasan. Sebelum akhir. Yustakhraju. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lain yang screenshot. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tadi siang nggak tidur, Kirtos? Tidur. Oh, berarti memang nggak biasa turun dalu. Ngawa ya Sandra. Enggak, memang nggak biasa tidur malam berarti. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah?